Halo guys, Taufik di sini dan ini adalah basic microcontroller. Oke. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang materinya, perkenalkan saya Rizky Taufikur Rahman, bisa dipanggil Taufik, dan saya bagian dari GT5 FPP Sinarmas di mendalami untuk paper production. Dan saya merupakan bagian dari kelompok Cemara. Oke, pada kali ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama, yaitu kita akan mempelajari mikroprosesor dan mikrocontroller itu. Yang kedua, kita akan mempelajari macam-macam controllernya. Yang ketiga, kita akan mempelajari implementasi mikrocontroller itu di industrinya. Yang keempat, kita akan langsung praktekkan. Nah, yang pertama nih, apa sih kira-kira perbedaannya mikroprosesor sama mikrocontroller? Nah, sesuai namanya sendiri, mikroprosesor. Mikroprosesor ini bisa dibaca seperti ini, yaitu intinya sebuah prosesor atau processing. Dia akan memproses datanya. Datanya akan diapain sih nanti? Apakah nanti akan ditambah, dikali, dipindah, dan macam-macam. Nah, kalau mikrokontroler ini, dia itu terdiri dari mikroprosesor ini. Kalau ada RAM-nya, memori, ada converter, sama osilatornya. Jadi, dalam mikrokontroler ini ada mikroprosesornya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk tadi penjelasan lebih rincinya. Mikroprosesor ini ada pengertiannya, lalu ada mikrokontroler ini. Seperti tadi, ada memori, periferal, input-output, sama prosesornya itu sendiri juga. Jadi, di dalam mikrocontroller itu ada mikroprosesornya. Intinya seperti itu, teman-teman. Lalu yang kedua nih, macam-macam mikrocontrollernya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, yang akan dibahas pada kali ini lebih fokus ke development board-nya. Nah, kira-kira development board ini apa sih? Nah, ketika kita beli mikrocontroller, nanti itu kira-kira seperti ini, teman-teman. Ada IC, ada pin-pinnya. Nah, kita kan nggak bisa langsung pakai, teman-teman. Langsung kita colok-colokin gitu. Kita harus buat PCB-nya dahulu, kita harus buat environment-nya. Nah, ini salah satu contohnya development board. Development board ini ada supaya dia seperti kayak apa ya, lebih ke microcontroller ini supaya bekerja dan didesainkan PCB-nya dengan development board-nya. Contohnya Arduino ini. Misalkan pin-pin ini bisa kita pakai di sini juga. Jadi kita tinggal pakai jumper untuk belajar atau untuk kita pakai di lapangan juga. Nah, seperti itu. Jadi development board ini intinya kayak suatu alat supaya atau board supaya microcontroller ini bisa langsung kita gunakan. Seperti itu, teman-teman. Lalu, nah ini Arduino Uno. Ini salah satu development board-nya tadi. Dia punya microcontroller Atmega 328. Biasanya kita kalau mau belajar, kita pakai ini, teman-teman. Kenapa kok pakai ini? Karena pertama, ini lebih sudah apa ya? Ukurannya besar sehingga mudah dibaca. Selain itu, teman-teman, IC di sini kan juga menggunakan DIP. Kalau DIP seperti ini, SMD seperti ini. Nah, kelebihannya DIP ini apa ya, teman-teman? Kalau misalkan kita rusak, kita kan mudah sering melakukan kesalahan nih kalau pakai DIP. Bisa kita congkel aja nih Atmega 328-nya, kita ganti yang baru. Development board-nya masih aman, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita pakai SMD, kita bakal susah nanti kalau gantinya, nggak semudah kayak pakai DIP ini. Jadi kalau kita baru belajar, sangat disarankan pakai Arduino Uno ini, teman-teman. Lalu Arduino Nano. Nah, biasanya kita kalau sudah biasa pakai Arduino Uno, dan kita mau ikut kompetisi atau lomba, atau ada proyek misalkan, biasanya kita akan menggunakan Arduino Nano untuk otomasinya. Kenapa kok pakai ini? Karena yang pertama, itu harganya. Ini lebih murah. Yang kedua, dia ukurannya lebih kecil. Kenapa kok lebih kecil lebih bagus? Kalau PCB lebih kecil, harganya pasti lebih murah. Nah, kalau lebih murah, berarti kita akan bisa mengepres harga. Sudah lebih murah, ukuran PCB-nya lebih kecil, lebih murah lagi. Nah, ini sangat bagus, teman-teman, untuk buat alatnya, buat Arduino Nano ini. Lalu ketika kita berjalan lebih lanjut, nanti kita akan butuh
internet biasanya. Nah, kalau salah satu kelebihannya development board ini, ESP ini, contohnya ini kan ada Wemos, ini Wemos, yang ini Node MCU. Kelebihannya ini mereka bisa langsung gunain WiFi teman-teman. Jadi misalkan kalian ada router WiFi, dia bisa connect ke internet teman-teman kalau pakai ini. Nah, itu salah satu kelebihannya. Jadi ketika kita pengen IoT, pengen pengen IoT bisa menggunakan ini, itu teman-teman. Lalu implementasinya. Implementasinya yang pertama ini ada lengan robot. Ini ada servo-servonya, ini servo. Jadi kita ini juga servo. Jadi kita bisa menggunakan microcontroller untuk mengaturnya. Lalu bisa misalkan ini absensi atau sebuah kode untuk masuk ke tempat. Lalu ini ada juga suatu inovasi dari Valmet, kita bisa juga teman-teman buat yang ini. Jadi kita ada LED-nya untuk startup, kita bisa atur nih LED startupnya yang menyala yang mana. Bisa menggunakan microcontroller juga teman-teman. Jadi kita bisa selangkah lebih maju. Gitu. Lalu, nah tadi kan kita cuma teori-teori aja nih. Bagusnya kita juga praktek juga teman-teman. Yuk kita coba. Oke. Nah step pertama nih teman-teman. Kita kan butuh suatu simulator. Klik aja seperti ini teman-teman. Uno Ardu Sim. Uno Ardu Sim. Nah, keluar kan? Teman-teman bisa klik yang paling atas teman-teman. Simulator download ini. Nah, di simulator download ini ada suatu web. Bisa kalian tarik ke bawah. Ini ada apa ya, lebih ini ada simulatornya. Bisa kalian download teman-teman untuk belajar seperti itu. Nah, kalau sudah kalian download nanti seperti ini teman-teman tampilannya. Nah, ini tampilan awal dari sebuah aplikasi Uno Ardu Sim. Nah, di tampilan awal ini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ini adalah Arduino Uno seperti kita tadi jelaskan. Ini enak banget untuk belajar Arduino Uno. Selain karena tadi lebih besar dan bisa diganti-ganti, dia juga lebih ada banyak shield-nya. Shield itu kita bisa tempel-tempelkan ini, ditaruh sini semua, taruh sini. Jadi misalkan ini Arduino, bisa kalian tempel shield. Shield itu kayak di atasnya, tambah shield lagi. Jadi dia bisa banyak tambahan shield juga untuk Arduino Uno ini. Jadi dia enak untuk belajar, teman-teman. Nah, setelah kalian download seperti ini, nanti kalian bisa. Nah, kita kan pengen belajar untuk singkatnya yang mudah dulu kan push button sama LED-nya, teman-teman. Nah, biar enak, klik aja nih configure IO device. Lalu setelah itu klik push button-nya satu aja. LED-nya 2, yang lainnya bisa dihapus teman-teman. Dihapus, dihapus juga, dihapus. Akan dihapus juga teman-teman, ini juga dihapus saja. Ini sama ini. Klik OK. Nah, ini lebih simpel teman-teman. Jadi kita ada fokusnya ini sama ini. Tadi kita tidak pakai semua karena kita akan fokus ke ini biar tampilannya lebih simpel aja. Oke, programnya kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini ada count 0, count plus 1. Count plus 1. Nah, jadi dia count-nya akan nambah terus teman-teman. Coba kita jalankan. Nah, ini count-nya. Count-nya nambah terus, nambah terus. Dia nggak berhenti-berhenti karena kita nggak suruh berhenti. Karena mesin kan menjalankan apa yang kita program. Mungkin akan berhenti sampai ketika memorinya full, teman-teman. Oke, klik stop. Nah, saya sudah punya program, kira-kira seperti ini, programnya di Arduino. Ini sudah saya taruh di GitHub, nanti saya bisa dilihat di deskripsi. Ctrl-A, copy, klik 2 kali, Ctrl-A,
paste. Nah, nanti bisa kalian coba kan teman-teman, compile produk, tinggal compile aja nih. Nah, compile sukses, accept. Nah, jadi saya jelasin dulu ya teman-teman programnya ya. Programnya ini intinya seperti ini teman-teman. Kita buat suatu kondisi. Pin mode 7. Ini sebagai input. 7 ini nanti akan jadi tombolnya ini nih. Tombol yang ini teman-teman. Lalu pin mode 11 output, dia akan sebagai LED-nya. Tujuan programnya ini apa sih? Ketika kita pencet ini, maka LED nyala. Nah, kalau di lapangan itu bisa diibaratkan sebagai ketika kayak operator mau mencet ini, maka servo bergerak atau alat bergerak gitu. Ada alatnya bisa bergerak, motor bergerak. Bisa diibaratkan seperti itu. Sementara kita ibaratkan LED dulu nih. Nah, pin mode ini dia menginisiasi pin-nya. 7 ini pin 7 berarti. 11 ini pin 11. Nah, kondisi ini, kita baca dulu kondisi teman-teman. Digital rate 7. Ini kan pin 7 kita lihat nanti. Nah, ketika pin 7 ini nanti high, ketika 1 kan high, maka kita high-kan juga nih LED-nya. Ketika dia low, digital rate 7, 0. Nah, if kan kondisi 11, 1. Kalau else berarti kan kondisinya 0. Kita nolkan juga nih digital rate-nya, jadi low. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, bisa kalian compile, klik compile. Lalu klik accept. Nah, ini kan digital rate 7 nih. Ini nih. 7 kan sebagai input. Klik aja nih 7 teman-teman. Di sini kita pencet masukkan 7. LED-nya, ini kan output. Kita klik 11. Nah, jadi sudah. Kita silakan programnya. Nah, LED-nya nyala kan? Karena apa kok nyala? Karena kita normally high. Kalau kita klik ini, dia mati. Normally low. Normally low ini berarti dia kalau tidak ada apa-apa, maka dia akan terhubung ke ground. Misalkan kita pengen nyalakan LED ini nih, LED 11. Tinggal klik aja nih teman-teman. Klik. Nah, nyala kan? Nyala ini. Nah, lalu ketika kita mau matikan, klik aja lagi. Nah, mati lagi. Ini bisa kita gunakan sebagai contoh program sederhananya untuk kedepannya. Jadi dari program ini kita bisa belajar melakukan suatu if condition atau suatu sebuah kondisi jika. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk linknya ada, untuk program ini saya taruh di GitHub saya, nanti saya taruh di deskripsi juga, silahkan di-download teman-teman. Dan link ini juga nanti akan saya taruh juga. Silahkan di-download juga teman-teman. Oke. Nah, sudah sampai terakhir nih teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada yang ditanyakan bisa dihubungi saya lewat Instagram Taufikur Rahman R atau LinkedIn Rizky Taufikur Rahman. Dan terima kasih juga untuk Slidesgo dan FreeSpeak untuk template bagusnya ini sehingga bisa teman-teman nikmati. Kalau ada pertanyaan bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar atau hubungi saya di media ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah nonton sampai di sini. Saya Taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.